Sudah di segmen terakhir, tapi tadi Bang Vika tadi mau ada disampaikan. Iya, gini, khusus mengenai apa tadi? Head speech ya. Head speech dan yang menyangkut itu ya. Kan gini, pemilu itu ya pasti melahirkan polarisasi di dalam masyarakat, ya kan? Karena atasnya juga memang ada pertandingan. Karena mendukung ya. Kubu-kubu. Itu pasti. Nah, yang jadi soal, saya punya dua hal. Saya pernah menulis ada dua hal yang mestinya diperhatikan dalam konteks head speech di medsos gitu. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pendidikan literasi. Ya, dibuat orang sedemikian rupa, ya kita terus-menerus supaya hoax itu nggak dibaca gitu loh. Tapi cuma susah. Kadang-kadang tidak hanya pers yang hoax yang ikut, pers mainstream juga membuat hoax itu yang agak karena bahasanya kadang provokatif gitu ya, lebih menarik untuk wah ini apa nih seksi gitu ya, tinggal di forward padahal nggak dibaca dulu. Tapi yang kedua, Pak, bisa pendekatannya begini, itu bisa terjadi ya karena para operator itu mendiamkan, nggak punya tanggung jawab. Facebook, Twitter, apalagi YouTube, mereka nggak punya tanggung jawab, seolah-olah membiarkan gitu loh. Itu yang sebenarnya kan kalau dalam konstruksi hukum mestinya mereka ditindak juga kan. Mereka yang memberi fasilitas. Pasal 5556 itu kena itu sebenarnya. Baik, tapi kan bicara mengenai mereka di luar negeri gitu, bukan? Mestinya ya harus ada juga gitu. Mereka diajak gitu. Diajak, mestinya ada batas-batas, mereka juga punya tanggung jawab gitu. Jangan los saja gitu. Jualannya ya udah, laku dia los. Baik, mungkin sekaligus closing statement terkait dengan Satgas Anti Politik Uang dan Sara ini dalam Pilkada 2018. Nomor satu, saya mendukung lah itu karena itu jawaban dari kekurangan pada masa lalu, pemilu pada masa lalu, terutama keterbatasan Bawaslu ya dalam menindak pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang ingin saya katakan satu lagi adalah kita bersyukur karena demokrasi di Indonesia ini ada kanal yang paling besar, Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi artinya sengketa yang di bawah yang begitu seru gitu ya, itu agak bisalah diredam gitu ketika dibawa ke sana, kemudian dibandingkan umpamanya dengan Amerika. Kasihan kan Hillary Clinton kan, suaranya banyak tapi dia nggak bisa komplain kemana-mana. Di Amerika itu nggak ada jalannya gitu. Tapi di Indonesia kita punya kanal gitu. Ya, apapun kekecewaan kita di dalam suatu pemilihan, dia bawa aja ke sana, diungkap sana semua gitu. Walaupun sekarang mundur nih, Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Baik, silakan Bang Indra. Ya, yang pasti ini niat baik ya. Niat baik dalam rangka membuat demokrasi kita lebih baik, dan goal demokrasi kita adalah kehidupan berbangsa bernegara lebih baik. Nah, tapi tentu niat baik ini juga perlu ada sebuah instrumen yang memadai sehingga tantangan-tantangan yang bisa jadi muncul itu tidak menjadi sesuatu yang justru menjadi berbalik arah. Ya, tantangan-tantangan kecurigaan ini menjadi alat untuk kepentingan kandidat tertentu, atau nanti bisa jadi subjektif dan segala macam. Itu bagi saya katakan itu tantangan yang bisa dijawab nanti. Nah, yang ketiga, proses pemilu kada ke depan ataupun pemilu serentak nanti, instrumen cukup memadai, walaupun pasti tidak akan sempurna. Saya berharap bahkan saya jujur appreciate ketika membaca Undang 7 2017 begitu detail, rigid dan segala macam. Menjadi catatan penting buat saya sebagai praktisi hukum adalah law enforcement terhadap hal itu menjadi penting. Ada atau tidak ada Satgas, dan tentu Satgas harus bisa lebih progresif melakukan. Sudah ada payungnya, sudah ada toolsnya, tinggal laksanakan. Baik, silakan Pak Zainuddin. Ya, pertaruhan kita di Pilkada 2018 ini begitu besar karena dia tidak lama lagi kita akan masuk ke pemilu presiden dan legislatif, sehingga kalau ini kita tidak kelola dengan baik, maka imbasnya itu bisa terbawa kepada kontestasi pada saat 2019. Oleh karena itu kami dari DPR, khususnya Komisi 2, sangat menyambut baik ide Pak Kapolri membentuk Satgas bersama penegak hukum yang lainnya, dan saya kira kita harus dukung bersama-sama ini karena khususnya untuk politik uang, seperti di awal saya sampaikan bahwa itulah embrio dari korupsi. Kalau kita tolerir politik uang, maka sama dengan kita memberikan toleransi kepada mulai munculnya
keinginan untuk korupsi. Sehingga Pak Martin, kita dukung penuh apa yang Bapak dan Pak Kapolri lakukan. Satgas ini adalah sebuah sumbangan dari Polri untuk demokrasi kita supaya semakin lebih baik. Kami optimis bahwa dengan bekerja sama seluruh komponen, tentu Pilkada 2018 ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kita juga berharap pada media untuk bisa memberikan edukasi literasi yang tepat dan benar, sehingga mengajak untuk membangun untuk lebih baik dalam kehidupan demokrasi kita. Baik, Pak Martinus terima kasih, Pak Zainuddin terima kasih, Pak Indra dan juga Pak Abdul terima kasih, dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Miati undur diri, sampai jumpa. Oke.